bahwa bangunan belakang rumah itu nggak boleh lebih rendah dari depan. Apakah benar? Dan kalau bagian belakang itu rendah, yang kita khawatirkan tentu saja dalam hal kita mendidik anak juga agak merepotkan loh. Seringkali karena bagian belakang tuh hitungannya orang tua, depan anak juga gin. Tapi yang paling penting buat Maman Sutarman kalau mau bikin penyekat harus yang masif, nggak boleh tembus pandang, nggak boleh berlubang-lubang ya. Kusen pintu seperti kita sudah bahas berkali-kali, jangan pernah kita memotong kusen udah kena siraman air di bagian bawah busuk nih, lapuk, dipotong disambung kayu, ini nggak boleh juga gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya rumah botol maju tapi sakit-sakitan gitu. Saya Mira Hamzah, sesuai dengan janji, kalau hari Jumat mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20, Anda akan bersama-sama di Foxy ya. Untuk malam hari ini seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kang. Halo. Halo juga Gin. Apa kabar Pak Kang? Oh selalu baik. Selalu baik dan tetap luas ya. Iyalah. Pak Kang, itu kan banyak banget tuh pertanyaan, video-video yang muncul dan video-video yang sempat saya lihat juga gitu ya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Sonora tuh nggak jauh dari yang seperti apa sih pekerjaan saya yang cocok, terus handicapnya dong, segala macam kayak gitu ya Pak Kang. Memang, tapi sebelum itu perlu kita ingatkan dulu nih kepada sahabat-sahabat kita, sahabat Sonora yang baik hati semuanya. Dan tidak sombong Pak Kang. Oh iya dong, udah pasti itu. Ya, bahwa sebentar lagi, kalau hitungan hari mungkin 10 hari lagi ya, sudah pergantian tahun ke tahun baru yang bersimbolisasi macan air ya. Jadi tahun kerbau sudah berlalu dah tuh ya. Logamnya berlalu, yang masuk adalah air. Nah, berkenaan dengan itu, ya perlu disampaikan nih, walaupun FSE sudah mengpublish video mengenai tahun macan air, begitu juga Kang Sifat ya di channelnya, tetapi sahabat Sonora perlu tahu bahwa di channel YouTube-nya Radio Sonora itu sudah mulai dipublish loh 12 show. jadi bagi kita yang memang selalu ego, maunya bertanya, kalau show saya bagaimana sih? Bukan itu. Mau tahu gitu. Iya, buka channelnya Sonora ya. Nah, kalau misalnya masalah jodoh, di channel itu nggak ada tuh. Adanya di channel Kang Sifat tuh, ya, mengenai jodoh, mengenai pernikahan. Tapi kalau itu belum memuaskan hati, mau betul-betul dapat pandangan, cakupan fenomena yang lebih luas mengenai tahun macan air, ya itu sih mesti segera menghubungi Radio Sonora dong ya. Pastinya dong. Beli bukunya, beli kalendernya. Macan air, kalendernya juga boleh. Ya, Pak. Iya, soal ini penting ya. Karena kalau di dalam buku itu berbeda dari yang apa yang kita ucapkan di video. Kalau di buku itu kan terawangannya, ya, tinjauannya dan solusinya itu berkaitan dengan usia sio loh. Jadi bukan hanya sekedar sionya saja, tapi terbagi lagi ada usia berapa daripada sio tersebut gitu. Nah kalau kalendernya sih nggak usah kita bilang deh. Di sana kan ada patokan kapan saat yang bagus, selaras untuk memulai segala sesuatu agar kita tidak tergelincir, terkena deraan ciong ya, terkena saat yang tidak selaras itu, ya kan? Betul. Tapi ngomong-ngomong nih juga Gin, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, saya mau nanya nih, juga Gin ya, suka bikin kue nggak kira-kira? Bikin? Kue, penganan? Bikin kue? Iya, biasanya sih. Biasanya pesen kue. Biasanya pesan kue. Tahu nggak sih? Beli kan
bandeng yang segede-gede itu. Kalau ikan bandeng nanti itu tahun baru Imlek nggak boleh nggak, mesti ada. Mesti ada dan harus wajib. Soalnya Mesti. soalnya seneng banget tuh yang namanya ikan Mesti. bandeng segede-gede gitu Oh, tuh makan. itu kalau mantu datang nggak bawa ikan bandeng dipelototin mertua tuh. Dipecat bisa ya Pak? Enggak sih, masa dipecat sih soal begituan. Tapi ada begini nih juga Gin. Ada kue yang kalau kita bikinnya banyak mulut, ngomongnya nggak enak, sumpah serapa, maki-maki, ngomong kotor, suami istri berantem di rumah nggak harmonis, itu kue nggak jadi loh. Oh gitu tuh. Kue apa tuh? Jadi bantem. Believe it or not. Tapi iya sih Pak kan bisa begitu ya. Seperti kita bikin juga, saya bocorin satu macam. Kita bikin tape begitu loh. Oh iya benar. Iya, kalau kita ngoceh-ngoceh ketahuan lagi bikin tapenya nggak jadi loh. Walaupun dikasih lagi sebanyak mungkin. Belum tentu asem ya. Nah sekarang kalau kue nih, kue apa nih? Itu sebenarnya termasuk hanya mitos apa emang beneran sih Pak kan kalau kayak begitu? Terus Yang saya tahu, bekerja atau mungkin usaha. yang saya tahu ibu saya juga pernah gagal bikin itu karena diomongin. Jadi harusnya berpikiran baik dan nggak usah ngoceh-ngoceh ya. Betul. Nah, ada nih kuenya nih, kue apa nih? Kalau tadi kan tape nih, ada kue yang berkenaan dengan tahun baru Imlek. Dodol? Nah, itu dia dodol Cina orang bilang ya. Kue Cina, kue keranjang ya, tiampan. Ya. Oh, mochi dong Pak? Kenapa? Asli mochi juga ya? Kalau mochi saya kurang tahu tuh. Saya mesti tanya, saya punya sahabat yang bikin mochi paling terkenal tuh di Sukabumi. Nah, kalau tiampan ini ya memang mitosnya banyak sih ya. Sebagai kue yang betul manis, ya kan tiampan tuh kue manis gitu ya, sering juga disebut sebagai tikwe atau nienkau. Kenapa disebut begitu? Karena memang dibikinnya kan cuma setahun sekali, kalau nggak tahun baru Imlek nggak dibikin. Iya benar. Ya? Itu makanya harus. Nah, itu mitosnya tuh, tahu nggak sih mitosnya? Dulu tuh ada raksasa, namanya Nien, itu suka ganggu masyarakat tuh. Nah, dibikinin kue, dikasih makan supaya jangan ganggu orang gitu ya. Nah, ada juga yang bilang gini, itu kue keranjang itu dibikin buat nyogok dewa dapur. Dewa dapur tuh kalau mau Sinci atau mau tahun baru Imlek tuh naik tuh ke langit buat laporan ke Kaisar Langit. Kalau nggak disogok pakai kue yang enak-enak, ntar dia laporannya nggak bagus. Ini kan cuma mitos aja loh ya. Iya benar. Iya. Aduh seru banget tinggal sebenarnya untuk Imlek itu benar-benar jatuh di tanggal 1 Februari. 1 Februari, tapi tiap tahun berbeda dong ya. Berbeda ya. Tapi saya lanjutin dulu nih sedikit. Boleh Pak. Sebenarnya nih, itu kue keranjang itu dibuat orang itu yang sebenarnya untuk mengucap rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena kan Imlek itu perayaan musim semi juga Gin. Sudah panen raya nih, hasilnya melimpah ruah. Terima kasih dong. Iya. Ya kepada Yang Kuasa. Tetapi secara filosofisnya nih, juga Gin tahu nggak? Kita bisa meninjau kue keranjang itu dari bentuknya, dari lengketnya, manisnya, ukurannya, penyajiannya, tahu nggak? Dari bentuknya nih, dia dibikinnya bentuknya bulat. Kenapa sih nggak bentuknya kotak? Ya, kenapa nggak segitiga gitu ya? Kenapa nggak segitiga? karena di dunia ini memang kalau menurut Feng Shui nih, di dunia ini segala sesuatu diawali dari titik. Percaya nggak? Titik apa nih awal? Nah, ingat nggak ketika masih TK atau SD di sekolahan? Anak-anak, kata ibu guru nih ya, buatlah sebuah garis. Apa itu garis anak-anak? Garis itu adalah kumpulan titik-titik. Iya kan? Nah, makanya dia adalah satu kesatuan bulat yang tidak boleh terpisahkan. Itu menandakan adanya sebuah tekad bulat gitu. Jadi kita harus punya tekad bulat untuk satu kesatuan yang juga bulat. Dan dibuatnya lengket. Lengket tuh kue keranjang. Jadi ada satu ikatan ya, saling butuh.
Kenapa? Karena kan kita juga tahu slogannya kalau bersatu kita teguh. Ya kalau kita bercerai, berantakan, bisa diganyang kita. Nah, dibikinnya manis tuh. Kenapa? Kan kue itu dibikinnya dari gula sama itu adonan kan. Adonan. Nah, manisnya bukan main tuh gula ya. Menandakan satu hal-hal yang manis-manis. Kalau tadi kan kita bilang tuh, kita ribut aja nggak jadi. Sehingga dia menunjukkan bahwa kalau itu jadi, itu berarti ada satu ikatan jodoh, suami istri hidup rukun dan harmonis. Nah kalau dia dalam satu keluarga, bersaudara, bersahabat, itu juga ajasnya semuanya dapat deh kebagian, nggak ada yang lose, semua win-win solution gitu toh. Nah kalau kita manisnya berbisnis, tentu kelancaran dan mendapat keuntungan yang banyak dong. Nah tahu nggak juga Gin? Apa tuh? Kalau kue keranjang itu patut kita sediain setiap saat di bulan memasuki tahun baru Imlek. Kenapa? Karena kita harus menyusunnya tuh juga Gin. Nggak boleh sembarangan tuh. Oh, Kita sesuai. kalau apalagi kalau buat yang sembayang tuh ya. Itu ukuran tuh kan ada yang dari gede sekali tuh juga Gin. Dari lingkaran 20-30 cm tuh sampai ke atas disusun makin kecil tuh ke atas tuh. Tahu nggak sih tujuannya apa? Dari besar sedang ke kecil. Iya, itu kan artinya apa? Kita itu harus saling menunjang. Yang udah mapan sebagai kakak dalam keluarga atau sebagai pebisnis yang udah hebat harus menolong yang lemah-lemah. Ya, semakin ke atas bisa semakin meninggi kan, bisa sukses kan semuanya kan. Nah, dan juga untuk menunjukkan untuk mencapai titik tertinggi ini nggak gampang, kita mesti saling bahu membahu. Nah biasanya nih juga Gin, paling atasnya tuh kue keranjang tadi itu ditaruh satu kue mangkok. Oh iya, kue mangkok ya yang warna-warni itu ya. Iya. Ada yang coklat gitu ya. Nah tujuannya apa tujuannya? Apa tuh? Nah udah sampai di atas biarlah dia merekah. Oh, begitu. Membuahkan Mangkok itu kan keberuntungan. harusnya berkah ya. Iya dong, kebuka ya. gitu ya, Pak? Bener. Nah besok kan tanggal 1 bulan 1 Imlek jatuhnya pas 1 Februari lagi nih. Makanya dibiasain sih kita kalau mau tahun baru Imlek nih juga Gin. Sebelum makan nasi nih, kita makan kue dulu deh sepotong gitu. Supaya kita inget itu juga Gin, bahwa kita harus punya kebijakan si kue keranjang tadi. Kenapa? Apalagi sih bijaknya tuh kue? Tanggal 20 Imlek nih juga Gin. Nanti kan habis tanggal 1 tahun baru Imlek kan tuh tahun baru Imlek dirayakan 2 minggu tuh juga Gin. Iya. Sampai Cap Go, ingat gak ada lontong Cap Gome? Cap gome. Iya kan? Nanti di hari ke-20 itu kan Cap Gome di tanggal 15 nih. Di tanggal 20 itu kue keranjang kita potong, kita goreng. Tujuannya buat menambah langit. Nanti tanggal 20 nanti kita cerita lagi juga Gin mengenai menambah langit. Apa yang dimaksud menambah langit? Istilahnya ya, menambah langit ya. Kenapa? Ada istilahnya ya. Ada, menambah karena langit. kita harus diajarkan untuk sayang pada bumi yang kita huni ini. Nah, itu pun menandakan bahwa kita memang harus sebagai manusia nih, ciptaan Tuhan, harus ingat ya bahwa inilah kebesaran Tuhan. Kita nggak boleh melupakan ketuhanan kita, ya. Jadi semua yang besar dan kecil harus memupuk kebersamaan. Janganlah kita menjauhi toleransi karena kita akan tercerai-berai. Nah, dengan bersatu seperti kue keranjang tadi, kita akan bisa mencapai tujuan kita juga Gin. Jadi Sampai yang itu tadi ya. Kue. iya, sebetulnya nih pembahasan hari ini saya ada permintaan sih dari sahabat-sahabat Sonoka. Minta aja ya. Iya, tapi yang penting saya udah cerita toh, udah jelas. Nah, jadi bagi sahabat Sonoka yang mau memperoleh keberuntungan di tahun baru Imlek ini, di tahun macan air, jangan lupa besok siapkan kue keranjang, potong-potong, bagi-bagi deh. Dirayakan bersama, boleh sambil minum kopi, boleh sambil minum teh hangat gitu toh. Wah, asik banget.
banget ya, karena udah manis, tehnya nggak perlu manis lagi. Benar. Kalau panas, wah, Nah, udah ngebayangin ya Pak Kang, nanti saya dapet nggak ya? Biasanya suka dapet tuh saya. wah, harus dong. Nanti yang nanya-nanya tuh, yang nanya-nanya sama saya tuh, mestinya denger nih, mestinya ingat kirim ke Sonora. Nah, kirim ke Sonora mewakili saya dong yang dapet terus Pak Kang. Apa kirim Makanya, lagi ke Pak Kang? nah itulah hokinya. Ada 3 pertanyaan perlu kita bahas nggak nih? Saya bahas ya sebentar ya. Oke. Ada Ivan Yakobus pada video memutar rumah siasati ruang dan pilar. Dia bertanya gini, Pak Kang, aku ada renovasi rumah. Dia renovasi rumah, kondisi awal rumah sudah 2 lantai. Dan di belakang rumahnya nih, ada tanah yang luas dia bilang. Tanah tersebut saya bangun, tetapi cuma selantai. Di depannya 2 lantai juga, Gin. Nah, di belakangnya dia memperluas itu yang 2 lantai dengan 1 lantai untuk memperluas ruangan tengah dan lain-lain dia bilang. Tapi saya ingat dia bilang dulu Pak Kang pernah cerita bahwa bangunan belakang rumah itu nggak boleh lebih rendah dari depan. Apakah benar? Apakah ada solusi yang ekonomis untuk mengatasi hal ini? Bagaimana juga Gin? Bener banget Pak Kang itu, karena kan Pak Kang pernah info juga kalau yang belakang itu jangan menutupi dari yang depan lebih tinggi dibandingin lahan yang belakang. Betul. Azasnya apa? Dalilnya? Dalilnya, dalilnya saya lupa tuh. Bersandar? Dalilnya itu supaya Bersandar? yang gimana Pak Kang? Yang belakang tidak. Bersandar pada gunung. Oh iya. Melihat lautan. Ke lautan. Jadi kita bisa sandarin di gunung nih, melihatnya ke depan luas. Nah kalau di belakangnya lebih cetek, mau lihat apa? Lihat genteng. Iya itu. Wah ini tiap minggu saya dikasih ujian nih sama Pak. Ulangan tiap minggu. Iya, sampai nanti dapat sertifikat untuk praktek ya. Kelulusan ya. Nah memang ada video tuh, kita udah banyak membahas mengenai ini ya. Nah sementara solusinya apa sih juga Gin? Ini dia bilang nih jangan banyak yang mengeluarkan uang nih, yang ekonomis aja katanya. Ya pasang tiang atau menara yang tinggi di bagian belakang rumah. Tapi solusi yang paling benar adalah nanti kalau udah ada duitnya ya dibangun. Ya, sebab kalau enggak nanti duitnya juga enggak akan ngumpul-ngumpul. Dan kalau bagian belakang itu rendah, yang kita khawatirkan tentu saja dalam hal kita mendidik anak juga agak merepotkan loh. Seringkali karena bagian belakang tuh hitungannya orang tua, depan anak juga Gin. Oh iya, ini pernah dibahas juga. Iya ya. Juga, ya. Nah tetapi kalau kita mau bangun nanti bangunnya pada saat yang tidak ciong dong ya. Nah pertanyaan kedua dari Maman Sutarman. Ya. Pada video memutar rumah, siasati ruang dan pilar. Boleh nggak bikin penyekat ruangan tamu dengan ruang tengah? Jadi dia punya ruang tamu dan ruang tengah, dia mau sekat nih, pakai semacam pintu besi. Pintu besinya yang buat pagar rumah, yang bentuknya kotak. Yang bisa digeser kayak pintu gerbang, atau pintu garasi yang di bawahnya ada rodanya. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Kayak gerbang pindah ke dalam ya. Nah, itu dia kayak gerbang. Jadi sepertinya bikin pagar di dalam rumah, bikin kerangkeng gitu ya. Sebetulnya boleh-boleh aja sih dia bikin penyekat dari besi, tapi jarang sih yang dari besi. Biasanya tuh aluminium paling enggak ya. Dan boleh juga dia bikin sliding gitu kan. Nah, jadi kalau lagi ada pertemuan keluarga nih atau dengan teman-teman, ya ada pesta, kita buka deh tuh, ya kan? Nah, itu boleh. Nah, tetapi dia bilang pintunya pintu yang kotak-kotak katanya. Berarti bolong-bolong dong. Nah, harusnya polos ya Pak Kang? Harusnya masif. Masih, Jadi setidaknya area pintu utama itu kita harus tutup, nggak boleh blong gitu. Jadi kalau dia bikin penyekat tuh pakai kotak-kotak lubang semacam jalusi, ya tentu aja kita buka pintu pun bisa lihat tembok belakang dong. Ya daerah ruang tengah kelihatan dong. Nah yang dimaksud adalah bikin penyekat tuh nggak boleh lihat ke belakang. Ya kan? Jadi kalau
kalau dia itu masif boleh, tapi kalau dia bikinnya bentuknya kotak-kotak ya nggak boleh. Terus kemudian dia bilang lagi, dia kan bikinnya pakai pakai roda tuh. Biasanya tuh kalau sliding door itu eh, tumpuannya lebih kuat di atas sih, ya kan? Semacam kereh gitu kan dibukanya kan. Nah, jadi cepat nih mau buka, tapi entar lagi ditutup. Tapi kalau dia pakai roda itu sih biasanya habis dibuka nutupnya lagi nggak tahu kapan gitu. Oh, karena udah keasikan buka aja gitu Buka ya. aja. Bener banget. Nah, itu nggak boleh ya? buat apa tuh pencekat? Iya betul. Ya belikan jadi bikin dong ya. Nah, tapi yang paling penting buat Maman Sutarman kalau mau bikin pencekat harus yang masif, nggak boleh tembus pandang, nggak boleh berlubang-lubang ya. Jadi apalagi kalau besi itu terus kemudian kelihatannya kok jadi kandang sih, kan nggak enak dilihatnya ya. Iya betul. Nah, ada satu lagi nih dari Dian Franciari. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 1 dia bertanya tuh. Malam Pak, bagaimana dengan pintu rumah yang pintu utama dan pintu belakang ukuran pintunya sama? Ataukah pintu belakang lebih besar sedikit? Sekitar 2 sampai dengan 3 cm. Nah, kita pernah bahas nih juga gitu, bahwa pintu belakang tuh harus lebih kecil daripada pintu depan. Analoginya apa juga gitu? Ujian lagi nih. Pintu belakang dengan pintu depan. Kenapa pintu depan harus lebih besar, pintu belakang harus lebih kecil? Supaya terlihat lebih gimana ya Pak kan? Gampang, gampang. Tidak pas dengan yang semestinya di belakang. Gampang juga Gin. Beda dengan yang tadi tuh Pak. Nggak usah pusing-pusing. Ingat aja kita manusia. Kalau kita makan lewat mana? Seperti kakak gitu. Enggak, kalau kita makan lewat mana? Lewat depan dong. Mulut ya? Di depan kan? Terus kalau kita buang? Lewat belakang dong. Lah, lebih gede lebih kecil? Kecil. Iya. Ternyata logikanya cuma gitu doang ya Pak. Nggak kenahan gitu, cuma simpel ya. Gitu aja. Nah, dari konsep inilah. Kacau ya Pak. Iya, jadi kalau dari konsep ini para praktisi zaman dulu udah berpikir ini menandakan pemborosan nih, nggak benar nih, ya karena udah menyalahi aturan, ya karena memang sebetulnya manusia lah sebagai acuannya juga Gin, ya jadi kalau kita makan harus lebih banyak, yang kita buang harus lebih sedikit gitu ya. Nah kemudian dia bilang ukurannya tuh lebih besar 2 cm atau 3 cm. Boleh nggak sih gitu lebih lebar? Nah, sebetulnya memang nggak boleh juga gitu. Tetapi saya perlu bertanya kepada Dian Franciari ini. Yang dia ukur daun pintunya apa kosong kusennya? Kalau daun pintu nggak mungkin kali Pak. Nggak benar, salah. Yang harus diukur itu kosong kusen. Kosong kusen paham nggak juga gitu? Batas daripada kusen bagian dalam. Ya baik lebarnya, kalau tingginya tuh dari lantai sampai mentok ke kusen, ke lapisan paling bawah daripada kusen, ya toh. Jadi kosong kusen yang dihitung. Nah sekarang kalau dia kan keliru nih, harus dibongkar nggak tuh pintunya tuh? Iya dong. Ya. Diperbarui. Nah itu kasihan juga tuh. Ya, kalau begini juga Gin, kusen pintu seperti kita sudah bahas berkali-kali, jangan pernah kita memotong kusen. Misalnya banyak orang tuh bikin kusen untuk kamar mandi nih juga Gin, udah kena siraman air di bagian bawah busuk nih, lapuk, dipotong disambung kayu, ini nggak boleh juga Gin. Ya, orang bilang tuh pamali. Nah, jadi kalau kita potong, kita sambung dengan locis itu dengan semen, itu boleh. Nah, tetapi kalau kita menempel, bukan menyambung ke bawah, itu nggak apa-apa juga, Gin. Nah, sekarang kan yang diukur bukan daun pintu juga, Gin, adalah kosong kusen. Nah, kosong kusen bagian belakang tuh lebih lebar, ditempelin aja juga, Gin, sama pian. Oh gitu.
Pian nggak itu, salah ya? iya, pian itu adalah lembaran papan yang tipis gitu ya. Ditempel supaya ukurannya lebih kecil daripada pintu depan gitu toh. Jadi bukannya daun pintu kita nggak usah ubah juga gitu. Kadang yang diukur bukan daunnya. Paham nggak? Paham, iya paham di sela itunya. Nah kalau Hmm. misalnya nih Pak Kang, itu pintu udah ketahuan. Kalau ruang rumah kita nih, seperti misalnya botol, jadi depannya itu kecil, begitu masuk ke rumah kita tuh dalam malah besar, melebar gitu loh Pak Kang. Itu Nah, itu orang paling suka kan? Itu Katanya maksudnya, rumah botol gitu kan? rumah botol jadi Eh, langsung lebar gitu. Tetapi itu secara umum, secara khusus ada hitungan tuh juga gitu. Kalau dia melebar di bagian belakang, di depan ada bagian yang hilang. Nah, padahal rumah itu seperti manusia punya organ semua. Nah, organ apa yang hilang tuh mesti dihitung. Secara pribadi, yang hilang itu organ bagian apa itu perlu dihitung. Kalau yang hilang itu adalah organ yang tidak menguntungkan, istilahnya negatif lah ya, nggak masalah. Tapi kalau itu bagian yang kita perlukan untuk satu kemajuan, satu kesehatan yang baik, ya jangan, nggak boleh gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang punya rumah botol, maju tapi sakit-sakitan gitu. Oh gitu, pengaruh ya Pak Kang? Bisa, tapi nggak semuanya begitu. Kita mesti hitung itu private gitu ya. Nah, tetapi berkaitan kembali kita ke feng shui tadi. Oke. Ya, kepada feng shui pintu tadi. Nah, kalau Dian Franciari, Pak Kang mau tahu dong ukuran pintunya yang bagus berapa? Nah, ya, itu bisa beli meteran feng shui. Ada dijual tuh di toko bangunan ya. Oh bilangnya meteran feng shui gitu beda Meteran ya Pak Kang? ada petunjuk ya nanti di sana. Dan cara pakainya gimana? Tolong buka, kita punya video mengenai meteran feng shui. Kita udah pernah bahas kok. Kalau nggak salah waktu itu yang bertanya Ibu Yohana ya, yang dia membeli meteran feng shui tapi bingung makainya. Nah, kita udah jelaskan tuh. Ada. Oke. Pak Kang, sebelum dilanjut lagi, kita ke tanda waktu dulu ya Pak Kang untuk informasi arus lintas jalan tol. Oke. Nanti kita sambung lagi. Oke. Oke, terima kasih Pak Kang dan sahabat sonora. Tetaplah bergabung di Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat malam, balik lagi untuk Feng Shui di hari ini. Langsung aja yuk kita sapa lagi Pak Kang untuk malam hari ini. Wah sudah banyak banget nih Pak Kang WA yang masuk di Feng Shui malam hari ini. Ayo kita kebut. Oke, kita kebut ya. Oke. Selamat malam untuk Pak Arfi. Arfi. ARVI. Oke. Pak Arfi ini lahir tanggal 29 29 bulan 6 bulan 6 tahun 83. tahun 83 29683 ya. 11.15 siang. 11.15 siang. Oke. Istri namanya Hida. Siapa? HIDA. HIDA. Ya, Iya. HIDA. Kemudian
Lahirnya 6186. 6186. Jamnya 01.30 dini hari. 01.30 dini hari. Kalau tambahan pernikahan 19 Tanggal 19 9 2015. 2015. Oke. Jam 4 sore. Oke. Pertanyaannya, bidang usaha atau pekerjaan yang cocok khususnya untuk saya seorang suami apa? Iya, saya langsung aja. Yang paling Saya cocok usahanya rental mobil dan bekerja sebagai karyawati. Oh, yang cocok kalau jualan mobil, jangan rental. Ya, kalau rental itu dipegang oleh istri masih mending, tetapi itu pun lambat. Tapi kalau jualan mobil atau barang-barang permesinan lainnya, mobil kan termasuk mesin loh ya. Ya, itu cocok ya untuk RV ya. Kemudian pertanyaan lainnya apa? Pertanyaan lainnya, karena rumah saya ini 229 derajat barat daya. 229 29 barat daya, 202 iya. Termasuk. Adakah kekeliruan feng shui di rumah saya, Pak Kang? Kalau kekeliruan feng shui saya nggak bisa jawab. Kalau posisinya oke, ya, termasuk yang cocok. Kalau ditanya kekeliruan, kalau dia telepon, itu pun saya bisa tahu, saya bisa detect kekeliruan yang paling fatalis, di mana ketidakseimbangan energi bisa saya detect. Tapi bagian ruangan tentu saja sulit untuk saya ketahui, gitu kan. Nah, jadi untuk posisi itu oke, ya. Apalagi? Baju warna apa yang pas untuk saya dan istri? Baju warna apa? Kalau untuk Arfi itu yang cocok baju warna hijau dan putih. Untuk istri apapun boleh, tapi bagusnya sering pakai baju warna merah dan jangan lagi memakai baju warna yang gelap-gelap. Nah, warna gelap ini berlaku untuk keduanya. Dua-duanya hobinya pakai hitam, abu-abu sama biru. Nah, warna-warna tersebut menghambat keberuntungan gitu ya. Jadi tolong itu dikurangi pemakaiannya, kalau bisa jangan lagi gitu ya. Oke. Lanjut ya Pak Kang. Oke. Selamat malam dari Pontianak, namanya Lim Miao Keng. Lim Yao Keng, lelaki, Wanita. wanita. Oke. Tanggal lahirnya Lim, Imlek 8/21 Sebentar. 2517. Lim Yao Keng, tanggalnya berapa? Tanggal Imlek 8 Tanggal 8. 21 bulannya atau 21 tanggalnya bulan 8 ya. Pokoknya dia nulisnya Mana mungkin sih ada bulan 21. 21 tanggalnya, oh iya tanggal 21 bulan 8 tahunnya 2517. Kuda api, bolak-balik nih jadinya. Jam 6 pagi lewat 10 menit Pak Kang. Iya, tanggal 5 bulan 10 tahun 1966. Oh maksudnya ya? Iya, jamnya Oke. jam berapa? Jam 6.10 pagi. Jam 6.10 pagi, iya. Yang mau ditanyakan jenis usaha, kesehatan, handicapnya apa, terus tempat usaha arahnya ke depan dan sebaiknya. Ya, tapi ini wanita ya. Iya, Lim Yao wanita. Keng, lahir tanggal 5 bulan 10 tahun 1966, Imleknya tanggal 21 bulan 8 tahun 2517 ya. Bidang bisnisnya yang paling cocok, yang sangat menjanjikan adalah bidang berunsur kayu dominan. Ada lagi yang cocok tapi lambat gitu ya, sebaiknya nggak perlu tahu. Tapi yang perlu diketahui oleh Ibu Lim adalah yang berunsur kayu dominan bidang bisnisnya, atau campuran tanah ya, tanah dengan kayu. Kemudian pertanyaan lainnya apa tadi? Handicap, kesehatan, itu aja. Oh, kalau kesehatan tolong jaga pinggangnya ya, bagian ginjal dan pendengaran, minum harus banyak karena males minum, dan makanan ya, makanan yang terlalu pedas, pahit jangan dikonsumsi ya.
Dan jangan telat makan karena pencernaannya nggak bagus. Oke. Itu aja sih Pak Kang. Iya. Lanjut ya Pak Kang. Oke. Oke. Saya namanya Hari Hendarto, tulisannya HARY. HARY Hendarto. Hendarto biasa. Oke. 14 Tanggal 6 1954. 14 bulan 6 Tahun 54. tahun 54. Jam 1.50 dini hari. 1.50. Oke. Hari. Tanggal 14 bulan 6 tahun 54, Sio Kuda lagi ya. Tadi juga yang Sio Kuda. Ya betul. Imleknya tanggal 14 bulan 5 tahun 2505 jam 1.50 Ya, dini pagi hari. ya. Oke ya. Pertanyaannya arah rumah yang cocok Pak Kang, karena Ah. sekarang posisi Ah. rumahnya arah tenggara. Menghadap tenggara. Yang sekarang. Ya. Kalau menghadap rumah nggak tenggara, cocok, itu arah rumahnya cocoknya kemana? kalau menghadap tenggara banyak apa ya? Banyak hoki, banyak masalah kira-kira. Usaha sekarang saya Banyak. satu material. Tar Apa dulu. udah cocok nih? Tar dulu belum dijawab nih. Oke. banyak Banyak banget ya, banyak masalah atau banyak untung menghadap tenggara banyak masalah. Oh. Jadi kalau belakangnya tenggara, berkedudukan di tenggara itu yang cocok. Jadi kalau perlu tuh seberangnya yang dibeli gitu ya. Nah kalau seberangnya yang dibeli atau menghadap ke selatan itu oke gitu. Nah kemudian dagangnya material. Material oke, asal yang dijualnya tuh kayu dan besi sama cat. Nah dia dagang semen pasirnya yang nggak cocok gitu. Ya, jadi apapun dia cocok kecuali yang bidang bisnis bidang berunsur tanah dominan itu yang nggak cocok gitu. Apalagi yang ditanya? Kalau kesehatannya gimana Pak Kang? Kesehatan, kurangi makan daging. Dia paling hobi makan daging bakar gitu ya. Dan jangan keluyuran malam tanpa baju tebal karena gampang masuk angin ya, gampang berentak, sakit kepala, radang tenggorok. Jadi gorengan pun tolong dikurangi gitu. Hati-hati tulang Itu ya. yang ditanyain kesehatan dan sebagainya ya. Oke lah. Lanjut lagi ya Pak Kang. Oke. Oke lanjut lagi. Sekarang kita akan ke siapa ini? Oh tidak di. Kalau bisa yang jelas ya. Jadi Pak Kang juga enak nih untuk menjawabnya ya Pak Kang ya. Oh iya Soalnya dong, semakin aduh, lengkap saya- semakin bagus. Pak Kang juga bingung nih. Di sini ada namanya, ini siapa sih namanya? Coba dicek lagi. Namanya Kevin Lim. Pakai V, Kevin Lim. Kevin pakai film. Kevin Lim. Oke. 12.699 12.699 jam 4 sore Pak Kang. jam 16. Oke. Mau tahu dong Pak Kang jenis usaha dan arah hadap rumahnya itu yang bagus kemana? Oke, yang paling cocok bisnis cuma satu. Yang berunsur kayu dominan paling cocok. Pilihan kedua campuran kayu tanah atau kayu air. Ada lagi yang cocok tapi lambatnya ampun-ampun, jangan. Pokoknya yang betul-betul harus dikurangi, jangan yang mengandung metal. Apapun yang berkaitan dengan metal jangan disentuh. Itu aja. Kemudian apalagi ditanya posisi rumah. Rumah. Posisi rumah yang bagus menghadap ke selatan, menghadap barat masih oke. Kemudian apalagi? Sudah. Udah, oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Selamat malam Pak Kang. Ada saya Serina SHE Rina. Serina. SHE Rina. Serina. Jadi satu Pak Kang. Serina. Oke. Tanggal 10/3/1970. Tanggal berapa? 10 10 bulan 3 bulan 3. tahun 1970. Oke. Lahir jam 2.15 dini hari. 2.15 dini hari, ya. Bisnis apa Pak Kang yang cocok di tahun macan air ini? Oh. Arah hadap rumahnya terbaik Sio kemana? anjing kan udah lepas dari ciong ya. Potensi keberuntungan Serina di tahun macan air juga melompat tinggi nih ya.
Jadi jangan disia-siakan. Tapi jangan pernah buka usaha kemarin di awal jangan mengawalinya di tahun kerbau. Kalau sudah mulai di tahun kerbau, bakalannya ke depannya juga walaupun bagus ikut melambat jadinya ya. Karena memulainya pada saat yang tidak tepat. Nah, yang dia tanyakan kan apa bidang bisnisnya toh? Yang cocok tuh apa? Yang paling cocok yang berunsur tanah dominan, itu nomor satu. Yang kedua campuran tanah api atau tanah air atau campuran daripada tanah, api, dan air. Tapi bagus-bagus kalau Sherina lebih fokus kepada yang dominan tanah gitu ya. Apalagi? Warna baju yang sesuai Pak Kang sama kesehatannya gimana Pak Kang? Merah dan jangan banyak begadang gitu ya. Jangan hindari juga garam juga dikurangi ya, takut tensinya juga nggak bagus nih ya. Masalah jantung dijaga, apalagi kalau telapak tangan sudah berkeringat. Kecenderungannya Sherina kalau dia sedikit aja stres, banyak pikiran, tangannya pada basah tuh ya, atau dingin gitu ya? Iya jadi itu harus dijaga betul-betul. Dan tentu saja saya berharap Sherina juga mengurangi konsumsi manis karena dia paling demen sama manis-manisan. Oh. Ya, jadi karbohidratnya dikurangi lah karbonya. Perlu ditindaklanjuti nih Mbak Sherina, jangan manis-manis banget ya. Ini satu lagi terakhir ya Pak Kang. Oke. Selamat malam untuk Seri. Siapa? Orang wanita, SERI. SERI. Mbak Seri. Oke. Lahir tanggal 20 bulan 2 tahun 94. 20 bulan 2 Tahun 94. tahun 94. Lahirnya pukul 20, 8 malam. Tanggal 20 bulan 2 tahun 94 ya. Lahir Imleknya tanggal 11 bulan 1 tahun 2545. Sionya ini anjing lagi, tadi sio anjing, ini pun anjing ya. Sio anjing kayu ya. Jam 8 malam. Oke. Warna baju apa sih Pak Kang yang bikin hoki pekerjaan saya? Kalau ke Taiwan cocok atau enggak ya? Sebetulnya nggak ada baju yang bikin hoki. Oh, warna nggak ada yang bikin nggak ada ya. Jadi jangan kita dibodoh-bodohi gitu ya. Beli ini sebagai tumbal atau apa gitu, bawa hoki ya enggak lah ya. Jadi kalau saya menyarankan memakai baju itu bukan baju hoki. Oh. Jadi gini, misalnya gini ya, Sherry ini paling orangnya baik gitu ya. Jadi kalau orang baik itu biasanya dia senang bajunya warna hitam, biru, abu-abu, dan juga kuning atau coklat ya. Nah kalau saya terus memberikan dia boleh pakai baju warna itu, dia nggak hoki gitu. Nggak hokinya kenapa? Ya karena udah terlalu baik, dia semakin baik, besok ditipu orang dia senang hati gitu. Berarti nggak ngeh gitu ya? Iya, padahal jadi bukannya itu bukannya warna bawa sial, bukan. Tapi karena warna itu ditangkap oleh dia jadi suatu yang lama kelamaan menimbulkan satu kebiasaan makin gitu ya. Nah, Sherry juga punya leadership tinggi. Tadi dia bertanya, bagus nggak sih kalau saya bekerja ke Taiwan gitu kan? Padahal nggak mesti. Ya dia boleh berbisnis sendiri gitu. Memang jalan hidup dia agak berlika-liku. Kalaupun dia mau pergi ke Taiwan itu hanya untuk mencari modal lah gitu ya. Cari jodoh nggak ya Pak? Karena dia nanya cari jodoh di sana bisa juga. Kalau sio anjing ya untuk jodoh tinggal lihat aja tuh ya di YouTube-nya Kang Sifat ada, di YouTube saya juga ada ya, baik itu melihat kepada video bentuk hambatan jodoh atau untuk tahun macan air ini
Lihat sionya, lihat sio anjing, potensinya sejauh mana, tinggal lihat aja kok gampang. Ya, bakatnya ini kan ada, ya. Kalau bakatnya ada, yang penting buat Sherry ini adalah memuncakkan semangat. Kenapa? Karena selama ini Sherry itu gampang bener males gitu ya, gampang bener kemudian hilang hasratnya. Jangan sampai juga kalau kerja di luar kemudian datang malesnya loh. Ini kan jadi masalah nantinya. Nah, sebaiknya seperti apa yang tadi Sherry katakan, tanyakan, warna apa sih yang bagus? Ya pakai warna merah deh ya. Nah, kalau pakai warna merah, maka Sherry akan memuncak tuh ya semangatnya, logikanya. Nah, ini yang kalau ini udah dikuatkan, besok Sherry sebaiknya berbisnis. Dan kalau berbisnis tentu saja pada tahun yang sesuai. Paling tidak jangan memulai bisnis Sherry pada tahun kerbau, itu ciong ya, tahun kambing, tahun anjing. Paling jelek tuh kalau Sherry memulainya pada tahun naga ya. Nah, bidang apa Sherry harus memulainya? Bidang berunsur tanah dominan, berunsur air dominan, atau campuran daripada unsur tanah dan air. Nah, tempat usahanya nih ya Sherry sebaiknya mencari tempat bisnis menghadap ke timur atau ke timur laut ya. Walaupun perkembangan Sherry memang dalam perhitungan agak lambat, tapi lambat laun akan bagus juga. Jadi jangan pernah gentar untuk menghadapi hari esok, karena potensi Sherry untuk maju itu sangat terbuka lapang ya. Oke, jangan pernah mundur. Pak Kang, kita harus menuntaskan pertemuan hari ini. Oke, Cepet banget nih Pak Kang ya untuk Sip lah. hari ini. Terima kasih banyak loh Pak Kang. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak Kang. Oke, sukses selalu. Selamat malam. Minggu depan kita masih bersama-sama. Masih bersama Juragan Mira loh Pak Kang. Oke, sip. Oke. Oh Pak Kang, salam dari Pak Abir. Kan biasa Oke, Pak salam Abir. juga.